Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Inong Amal. Kali ini videonya mengenai pembelajaran front office. Bagian-bagian apa saja yang ada di front office. Saya juga akan menjelaskan tugas utama dari bagian-bagian tersebut. Contohnya misalkan adanya telepon operator, reservation, reception, dan seterusnya. Sudah kita ketahui bahwa front office merupakan tempat pertama kali ditemui oleh tamu, ya. Jadi first impression tamu terbentuklah pertama kali di kantor depan. Baiklah, view video ini sampai tuntas, komen yang positif, like, dan subscribe yang belum. Semoga video ini bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih. Materi selanjutnya mengenai bagian-bagian yang ada di front office. Pertama adalah telepon operator. Telepon operator adalah seorang petugas yang menerima dan menyambungkan telepon dari tamu luar untuk tamu ataupun karyawan di hotel. Itu tugas utamanya. Nanti penjelasan secara detailnya di materi atau video berikutnya, ya. Yang kedua yaitu ada reservasi atau reservation. Reservasi atau reservation ini petugas yang menerima booking kamar, yang menerima reservasi tamu untuk menginap di hotel. Jadi petugas ini yang mencatat data tamu, kapan dia akan check-in, kapan dia akan check-out, kamar apa yang dibutuhkan, dan menjelaskan harga kamar yang disewa tamu tersebut. Tapi penjelasannya secara detail di video berikutnya. Kemudian concierge. Concierge ini suatu departemen yang banyak sekali petugas-petugasnya. Nanti saya jelaskan satu persatu. Concierge disebut juga dengan uniform of service, sebagai petugas yang menangani luggage tamu. Di concierge ini banyak beberapa petugas yang sebutannya banyak, ya. Contohnya misalnya ada bellboy, parking valet, dan seterusnya. Nanti satu persatu. Petugas yang berada di concierge pertama kali adalah bukan soal pertama kali ya, tapi tidak ada urutannya. Cuma saya sebutkan yang pertama kali adalah bellboy, karena bellboy ini sangat terkenal dengan dari petugas-petugas yang ada di concierge lainnya, ya. Bellboy secara garis besar petugas yang membantu tamu dalam membawakan luggage-nya ke kamar, ya. Bellboy ini juga disebut dengan porter. Biasanya kalau untuk di UK atau di Inggris terkenal dengan kata porter, sementara kalau bellboy terkenal dengan sebutan dari Amerika. Dan petugas dari concierge lainnya adalah parking valet. Parking valet petugas yang memarkirkan mobil-mobil tamu yang dibawa oleh tamu. Kemudian ada doorman, ada door girl. Tapi sebagian besar ada beberapa hotel yang tidak menyediakan petugas doorman atau door girl, ya. Doorman dan door girl ini adalah petugas yang membuka dan menutup pintu untuk tamu, ya. Jadi kalau di hotel kan sekarang sudah ada pintu yang langsung terbuka, ya, terbuka atau tertutup bila tamunya datang. Jadi tidak dibutuhkan lagi seorang petugas yang bernama doorman atau door girl, ya. Selanjutnya ada airport representative. Petugas ini adalah petugas yang menjemput tamu di airport. Tapi selain itu, petugas airport representative ini selain dia menjemput tamu, dia juga sebagai petugas yang berjualan hotel, ya, yang berjualan hotelnya untuk tamu-tamu yang di airport yang belum ada reservasi, ya, namanya go show. Jadi go show adalah
tamu di bandara yang belum mempunyai bookingan kamar di suatu hotel. Maka dibutuhkanlah orang airport representative untuk menawarkan hotel yang ingin dihinapi oleh tamu. Kemudian ada front desk agent. Di beberapa hotel besar, front desk agent ini merupakan gabungan dari reception, information, dan front office kasir. Ya, jadi petugas ini melakukan tugasnya sebagai information, ya, memberikan informasi kepada tamu, juga memberikan juga sebagai reception, yaitu memberikan pelayanan check-in, dan juga sebagai front office kasir, memberikan pelayanan check-out. Itu di sebagian hotel-hotel besar, ya. Tapi ada juga beberapa hotel yang terpisah, di mana reception dengan front office kasir terpisah, ya. Jadi si reception, petugas yang menerima tamu check-in, ya. Kemudian kalau di front office kasir, petugas yang menerima tamu untuk check-out. Sementara kalau front desk agent, petugas ini juga bisa berfungsi sebagai reception, bisa juga sebagai front office kasir. Perbedaannya hanya di situ. Lalu GRO atau juga disebut dengan Guest Relation Officer. Petugas ini hampir sama melakukan tugasnya dengan seperti reception, yaitu mencekinkan tamu ataupun mencekoutkan tamu. Seperti front office kasir. Hanya saja GRO ini ditempatkan untuk membantu tamu-tamu VIP ataupun komplain dari VIP. GRO inilah yang menanganinya. Di GRO ini juga ada GRO manager, supervisor, ya, karena dia memiliki tanggung jawab yang berbeda dengan reception ataupun petugas lainnya. Yang terakhir ada butler service. Hanya saja tidak semua hotel memiliki petugas yang bernama butler service. Tergantung dari hotel-hotel besar. Biasanya ini hotel bintang 5 ataupun hotel bintang 5 yang diamond, contohnya misalnya seperti Trans Hotel, ya. Atau juga misalnya Kempinski atau Grand Hyatt. Butler service ini adalah petugas yang melakukan tugasnya sebagai front office, juga sebagai housekeeping, dan sebagai FB. Jadi satu orang petugas bisa melaksanakan semua. Sebagai front office bisa mencekinkan tamu, mencekoutkan tamu, menangani keluhan tamu, menyimpan data, dan seterusnya, apapun yang kerjanya sebagai front office. Lalu seorang petugas butler service juga bisa sebagai seorang housekeeping, di mana dia bisa membersihkan kamar, menyiapkan segala sesuatu yang ada di kamar, contohnya misalnya towel, soap atau sabun, ya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan housekeeping, seperti juga membersihkan sepatu, ya, misalnya mengelap sepatu, membuat sepatu tamu itu mengkilat, ya. Kemudian dia bisa juga sebagai seorang food and beverage, melayani tamu untuk penyediaan makan dan minumnya di suatu lantai khusus, ya, biasanya di executive floor. Itu ada orang-orang yang dilayani oleh butler service. Jadi butler service ini memerankan 3 peran, sebagai F&B, sebagai FO, dan sebagai HK atau housekeeping.